Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara hikmah besar yang bisa kita petik dari ibadah puasa adalah hendaklah kita semakin peduli dengan saudara kita yang kesusahan. Karena sesama muslim itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga harus saling peduli, harus saling memperhatikan. Maka dari itu di kesempatan ini kami membawa titipan dari saudara-saudara kita kaum muslimin untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin bantuan ini tidak banyak. Tapi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kami bagikan bantuan, izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat. Dan nanti saya ada pertanyaan. Yang memperhatikan nasihat saya, nanti saya ada pertanyaan ujian. Siapa yang bisa jawab ada hadiah khusus. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di balik musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah. Di antara hikmah terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mampu menghancurkan alam ini. Rumah-rumah yang kita sudah bangun susah payah, sekejap saja kalau Allah mau, sangat mudah Allah hancurkan. Dan itu untuk mengingatkan kita, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh bumi dan langit, yaitu pada hari kiamat. Maka Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya, agar kita semakin yakin, agar semakin kuat iman kita, bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan kita hanyalah makhluk yang lemah, yang harus selalu tunduk kepadanya. Belum lagi jamaah sekalian, semua yang kita nikmati di muka bumi ini adalah anugerah dari Allah. Setiap nafas yang kita hirup, setiap suapan nasi yang kita makan, setiap tetes darah di tubuh kita, semuanya anugerah dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya pemberian Allah. Kalau Allah mau ambil kembali, mudah saja. Allah Maha Kuasa. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Dan siapa itu hamba yang sombong? Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itukah orang sombong?" Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu orang sombong. Siapa orang sombong? Ada dua kategorinya. Yang pertama, kata beliau, al-kibru baturul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ini kategori sombong yang pertama, menolak kebenaran. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam,
ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa tidak mau mengamalkannya, barang siapa menolaknya, dialah orang yang sombong yang sebenarnya. Padahal setiap hari dia masih makan rezeki yang Allah berikan. Setiap saat dia butuh kepada Allah. Tapi perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis tidak mau dia kerjakan. Itulah hamba yang sombong. Jadi hamba yang sombong itu adalah pertama, yang tidak mau sholat 5 waktu. Terlebih lagi jamaah sekalian, ketika kita ditimpa musibah, Allah perintahkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah-masalah besar, maka beliau hadapi dengan sholat. Mau tunggu musibah yang bagaimana lagi baru mau sholat. Sholat jamaah sekalian, 5 waktu, hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Tidak lama, tapi itu akan menjadi penentu seluruh amal kita. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili adalah solatnya. Kalau solatnya baik, semua amalan akan ikut menjadi baik. Tapi kalau solatnya rusak, seluruh amalan akan ikut menjadi rusak. Jadi nggak ada gunanya dia misalkan bersedekah, berzakat, berhaji, kalau nggak solat. Sebab kata Nabi SAW, kalau solatnya rusak, semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Jadi solat itu penentu baik dan buruknya amalan kita. Dan tidak ada ajaran Nabi SAW, nggak apa-apa nggak solat, nanti kalau mati sedekah saja. Kasih saja orang beras beberapa kilogram, nanti dia bacakan doa untuk kita. Nggak ada, itu bukan ajaran Nabi SAW. Nabi kita jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan ketika beliau sakit, beliau masih berusaha datang ke masjid. Meskipun harus dipapah untuk bisa sampai di masjid. Beliau juga melakukan sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam. Di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk orang yang sombong, tidak mau tunduk kepada Allah adalah yang tidak mau puasa. Padahal dia sehat, kuat, dan Allah masih berikan rezeki untuk bisa sahur. Bahkan jemaah sekalian, meskipun tidak sahur, kita wajib puasa. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara nggak sahur kita nggak puasa. Wajib kita puasa. Dan Nabi SAW mengingatkan kita. Beliau pernah dibawa oleh malaikat untuk diperlihatkan azab kubur. Di antaranya beliau melihat satu kaum yang diikat secara terbalik. Kaki mereka di atas dan kepala mereka di bawah. Kemudian mulut mereka mengeluarkan darah. Mulut mereka robek-robek. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat, man haula, siapa mereka itu? Malaikat menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib. Artinya mereka masih puasa sebenarnya. Tapi sebelum maghrib mereka sudah berbuka duluan. Apalagi yang nggak puasa sama sekali. Dan jemaah sekalian, puasa itu luar biasa pahalanya. Untuk menambah bekal-bekal kita dalam perjalanan panjang di kehidupan setelah mati. Ketahuilah, semua penderitaan kita di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan azab kubur. Bahkan azab kubur pun nggak ada apa-apanya dibandingkan azab neraka. Jadi jangan sampai kita sudah menderita di dunia, di kubur malah lebih menderita. Biarlah kita menderita di dunia, tapi di hari akhirat kita meraih kebahagiaan. Jemaah sekalian, kalau kita bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Nabi Muhammad SAW,
mungkin penderitaan kita nggak seberapa. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang kehilangan anak. Nabi Muhammad SAW kehilangan 6 orang anaknya di masa hidup beliau. 3 laki-laki wafat saat masih kecil semuanya. 3 putri wafat sudah dewasa. Tinggal 1 putri beliau yang wafat sepeninggal beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian kehilangan rumah. Nabi Muhammad SAW kehilangan kampung halaman. Harus pergi berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Masih dikejar-kejar mau dibunuh. Perjalanan 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke kota Madinah di masa itu. Dalam kondisi di negeri Arab itu Bapak Ibu sekalian, kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Nggak ada tempat berteduh seperti kita sekarang. Di tengah padang pasir, Nabi SAW menempuh perjalanan yang sangat jauh ke negeri orang. Jadi, musibah yang menimpa kita belum seberapa kalau dibandingkan dengan musibah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kekurangan makanan. Nabi Muhammad SAW di rumah beliau 2 bulan lamanya tidak memasak apa-apa. 2 bulan lamanya nggak memasak apa-apa, nggak ada yang bisa dimasak. Apa yang mereka makan? Hanya kurma dan air putih. Ini semua agar kita menjadikan Nabi SAW sebagai teladan dalam kesabaran. Padahal jemaah sekalian, kalau Nabi SAW mau, mudah saja beliau berdoa untuk menjadi orang yang paling kaya. Tinggal beliau minta kepada Allah kekayaan yang melimpah. Tapi sengaja beliau tidak lakukan. Agar apa? Agar umat beliau bisa memetik pelajaran bahwa hidup ini yang terpenting untuk akhirat, bukan sekedar dunia yang sementara ini. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Apa jawab beliau? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Itulah mukmin yang paling cerdas. Kehidupan kita di sini nggak lama Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Sementara akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Di sana kita memanen semua perbuatan kita. Jangan sampai hanya waktu yang sebentar untuk sholat, untuk puasa, kemudian kita tidak amalkan. Itu akan menjadi bencana bagi kita di hari kiamat kelak. Jangan sampai sudah susah di dunia, susah lagi di alam kubur. Dan ketahuilah, orang yang paling sombong adalah orang yang berbuat dosa syirik. Menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Tidak benar-benar beriman kepada Allah. Dan Allah mengabarkan kepada kita jamaah sekalian, kalau kita menjauhi dosa syirik, ada 2 nikmat terbesar yang Allah akan berikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak berbuat dosa syirik sedikit pun, maka Allah akan menganugerahkan kepada mereka 2 nikmat. Yang pertama, nikmat aman. Sehingga dia tidak merasa ketakutan dalam hidupnya. Hidupnya aman, tentram. Yang kedua, wahum muhtadun, nikmat hidayah. Ini kunci utama untuk meraih nikmat aman dan nikmat hidayah. Jauhi perbuatan dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah. Atau menuhankan selain Allah. Atau menduakan Allah. Contoh, masih percaya kepada para dukun. Percaya ada orang spesial yang tahu perkara gaib. Ini namanya syirik. Kenapa? Yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, malaikat pun gak tahu perkara gaib. Allah tegaskan dalam Al-Quran,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi kalau kita percaya ada orang spesial, dia tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakan dia dengan Allah, itu disebut dosa syirik. Begitu pula masih percaya kepada benda-benda yang dianggap benda keramat, benda pusaka, atau jimat-jimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Juga ada orang yang masih percaya ada hari baik, hari buruk, hari beruntung, hari sial. Ini juga keyakinan syirik dan keyakinan yang tidak berdasar. Ini namanya khurafat. Nggak ada dasar sama sekali, bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan akal sehat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kenapa jemaah sekalian? Yang maha mampu menolong kita, yang maha mampu menakdirkan segala sesuatu, yang maha mampu memberikan keberuntungan atau menimpakan kesialan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Dan tidak ada satupun penyebab kesialan kecuali satu. Tidak ada di dunia ini penyebab kesialan kecuali satu. Apa itu? Dosa-dosa kita. Itu satu-satunya penyebab kesialan. Orang yang tertimpa sial karena dosa yang dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul berkata, kesialan kalian karena dosa-dosa kalian. Itu pun masih ada solusinya. Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini jemaah sekalian adalah kesempatan emas untuk bertobat. Kalau kita nggak mau bertobat juga di bulan Ramadan, kita harus takut. Bisa jadi selamanya Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk bisa bertobat. Karena malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan untuk orang yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan. Beliau berkata, "Rogima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu." Semoga celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia nggak bertobat. Dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sholat tarawih, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan. Kata malaikat Jibril, semoga dia celaka. Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan, amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi luar biasa ini jemaah sekalian bahayanya. Malaikat Jibril mendoakan keburukan untuk orang yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan, dan doanya diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya kewajiban saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang belum juga mau sholat, ingatkan dia untuk sholat. Apalagi anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil, latihlah mereka berpuasa. Kalau mereka menangis minta makan, coba kasih mereka mainan atau ajak mereka bermain. Tapi paling tidak mereka latih. Mereka berlatih berpuasa. Kalau ada saudara kita, tetangga kita nggak puasa, ingatkan untuk puasa. Kalau kita nggak saling mengingatkan jemaah sekalian, bisa jadi Allah timpakan kepada kita hukuman yang lebih besar. Dan ketika itu, bukan hanya para pendosa yang akan dihukum oleh Allah, tapi orang-orang baik juga akan dihukum. Kenapa? Karena orang-orang baik diam saja, tidak mau menegur orang yang berbuat salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang-orang baik pun akan kena. Kenapa? Orang-orang baiknya diam saja. Jadi kalau kita lihat menjelang maghrib misalkan, anak-anak kita masih asik bermain, masih asik menonton video-video di HP mereka, ingatkan, siap-siap untuk sholat. Harus saling mengingatkan jemaah sekalian. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar baginya
Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, punya masalah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka Allah telah tetapkan solusi semua masalah kita adalah bertakwa kepadanya. Menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar, apapun masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Dan para ulama mengatakan ayat ini bermakna sebaliknya. Orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, maka jika dia ditimpa masalah, Allah nggak akan kasih jalan keluar. Allah tidak akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan Allah akan persulit urusannya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita semuanya adalah contoh bagi anak-anak kita kelak. Mereka akan melihat bagaimana kita sebelum azan berkumandang sudah siap-siap untuk melakukan sholat. Ini pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kalau azan berkumandang kita masih saja asik main HP, ini contoh buruk bagi anak-anak kita. Berikan contoh yang baik kepada mereka, agar supaya ketika kita mati, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita menjadi investasi terbaik kita. Itulah investasi terbaik orang tua, memiliki anak-anak yang soleh, yang masih bisa mengalirkan pahala setelah kita mati. Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Anak-anak soleh yang mendoakan kita. Kalau begitu berikan teladan yang baik. Setiap hari awasi mereka. Ingatkan mereka jam TPA. Apa sudah ada TPA di sini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Bahkan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita akan datangkan gurunya. Dan kita yang akan membiayainya. Tinggal Bapak Ibu suruh saja anak itu datang belajar. Insya Allah ya, ke depan bisa kita atur. Harus ada TPA di sini. Ini investasi terbaik kita. Nggak ada yang bisa kita harapkan kalau kita sudah mati kelak. Melebihi anak kita yang mendoakan kebaikan untuk kita. Anak kita jadi artis, nggak ada manfaatnya bagi kita. Anak kita jadi orang kaya raya, nggak ada manfaatnya bagi kita. Yang bermanfaat bagi kita, kalau anak kita menjadi anak soleh. Bukan sekedar manfaat di dunia, tapi yang paling penting, manfaat di alam kubur kita. Setiap amal soleh yang dilakukan anak, akan mengalirkan pahala bagi orang tuanya. Setiap anak kita sholat, mengalir pahala kepada kita. Setiap anak kita baca Quran, mengalir pahala kepada kita. Setiap anak kita puasa, mengalir pahala kepada kita. Belum lagi kalau dia mendoakan kita. Ini harus kita pikirkan bersama. Bagaimana pendidikan anak-anak kita. Terutama pendidikan agama mereka. Yang kedua jemaah sekalian, ini yang terakhir. Orang yang sombong itu kata Nabi SAW, wa gamtun nas. Suka memandang remeh orang lain. Dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka itu orang yang sombong. Sekedar merasa bangga diri, merasa diri kita mulia, itu tidak boleh. Itu namanya ujub. Kenapa jemaah sekalian? Kita hanyalah makhluk yang lemah, yang hina, yang penuh dosa. Kita semua ini pendosa. Rasulullah SAW mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum mau bertobat di bulan Ramadan, kita harus takut. Mungkin tidak ada lagi kesempatan bertobat untuk kita. Karena Ramadan Allah curahkan rahmat dan ampunannya begitu luas. Kalau Ramadan saja kita nggak dapat ampunan, bagaimana lagi di bulan lain? Kita harus takut. Dan kita juga
hendaklah hadirkan dalam hati, bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir kita. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal di bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu masih bersama kita, sekarang mereka sudah pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Berusahalah semaksimal mungkin untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan. Yang bisa jawab ada sedikit hadiah. Ini selain santunannya, itu lain lagi. Ini hadiah spesial bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Tadi saya sebutkan azab kubur untuk orang yang membatalkan puasanya sebelum maghrib. Ada yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Silakan Mas. Digantung terbalik. Terus? Kepala di bawah, kaki di atas. Terus? Dan mulut mengeluarkan darah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Tadi saya contohkan ada dosa terbesar yang Allah murkai, yaitu dosa syirik. Ada beberapa contoh dosa syirik yang saya sebutkan. Coba sebutkan satu saja. Angkat tangan. Mungkin ibu-ibu dulu. Silakan Pak, sudah duluan beliau. Dosa syirik. Iya, contohnya apa? Percaya kepada dukun. Percaya kepada dukun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Percaya kepada dukun, percaya ada orang yang sok tahu perkara gaib, itu adalah syirik. Nggak ada orang yang tahu perkara gaib, Bapak Ibu sekalian. Itu orang yang sok tahu. Hanya Allah yang maha tahu perkara gaib. Begitu pula termasuk syirik praktek sihir. Santet itu adalah sihir. Itu adalah syirik, termasuk kekufuran. Orang yang melakukannya menjadi kafir. Ada yang bisa berikan contoh lain? Ibu-ibu dulu. Contoh dosa syirik. Silakan, Bu. Percaya kepada pohon. Pohonnya bisa apa, Bu? Bisa bergerak. Bisa apa? Ada percaya kepada pohon, ada percaya dia kepada sabit. Masya Allah. Iya. Iya. Jawabannya benar tuh. Tolong. Tolong kasih. Jadi ini bagus nih. Ibu tadi ngasih 2 contoh. Percaya kepada pohon. Contoh kalau kita percaya pohon itu bisa memberi manfaat kepada kita atau bisa menimpakan mudarat. Kemudian kita datang ke situ mempersembahkan sesajen. Maka itu syirik. Apalagi itu berupa sembelihan hewan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ibadah itu milik khusus Allah, enggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Percaya pohon itu bisa memberikan berbagai macam keistimewaan, keberuntungan kepada kita. Betul, itu adalah syirik. Tapi saya ada sebut lagi tadi beberapa yang syirik. Ada yang bisa jawab? Silakan, Pak. Percaya kepada benda-benda seperti jimat-jimat. Itu adalah syirik. Dan itu semuanya khurafat. Artinya nggak ada dalam kenyataan. Tidak ada di dunia ini benda sakti. Kalau ada, itu hanya permainan setan untuk menyesatkan kita. Benda-benda itu sama semuanya. Nggak boleh ada satu benda yang kita keramatkan, yang kita anggap lebih daripada yang lain. Masya Allah, silakan. Tadi saya sebutkan ada 2 macam sombong. Sebutkan dua-duanya. Angkat tangan. Ibu-ibu dulu kayaknya. Silakan, Bu. Ada 2 kategori sombong. Atau satu sajalah. Meninggalkan sholat termasuk sombong. Ya.
Tinggal satu ini, Bu. Meninggalkan sholat, silakan, Bu. Jadi sombong itu ada dua kategori ya. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Meninggalkan sholat sama dengan menolak kebenaran. Masya Allah. Silakan. Masih ada 6 hadiah yang dari Aceh sendiri. Mungkin Oh, masih ada 6 hadiah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya apa nih? Ustaz? Ya, ya. Ah. anak Nabi tanya itu. Hah? Anak Nabi saya kenal enggak? Anak Nabi itu kan sebutin tadi. Nabi tinggal Ustaz, antumanya Ustaz. Apa Ustaz? Pertanyaan tadi. Tadi saya sebutkan beberapa musibah yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Coba angkat tangan yang bisa jawab. Kampungnya yang hilang, Pak. Itu nggak apa-apa. Silakan hadiahnya. Itu tapi nggak seperti hilang kampung kita ya. Kampungnya masih ada. Cuma beliau nggak bisa tinggal lagi di situ. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu sakitnya hati Nabi SAW yang memusuhi beliau, yang mengusir beliau, itu masih keluarga sendiri. Kalau yang mengusir kita orang nggak kita kenal, itu nggak terlalu sakit. Tapi yang mengusir beliau masih keluarga, masih tetangga, yang selama ini selalu beliau berbuat baik kepada mereka. Itu luar biasa ujian menimpa Nabi SAW. Bukan hanya ujian fisik, ujian psikis juga. Hatinya terasa sakit. Ada lagi contoh lain? Silakan yang paling belakang. Kehilangan anak-anak beliau. Bayangkan, berapa orang anaknya beliau tadi kehilangan? 6 orang, subhanallah. Yang paling belakang ya. Bapak-bapak dulu sekarang. Tadi juga saya masih sebutkan tadi kesusahan yang menimpa Nabi SAW. Apa itu? Mana Pak? Gak kelihatan. Gimana? Apa? Pernah tidak masak 2 bulan dan tidak makan 2 bulan. Tidak makan 2 bulan mati Pak. Tidak masak 2 bulan di rumahnya. Masya Allah. Bukan nggak makan ya. Nah, ya. Ibu-ibu tadi, ketika Nabi SAW tidak masak, apa yang mereka makan di rumah? Angkat tangan. Ada? Nggak bisa. Ya, angkat tangan dulu, ditunjuk baru jawab. Ya, sudah terlewat ya. Sekarang pertanyaan lain. Ya. Pak, udah dijawab ibu-ibu semua kan kasih terus. Ya, tadi saya sebutkan ada kalau mati seorang manusia ada 3 pahala yang akan terus mengalir. Sebutkan satu saja, Ibu. Tunggu dulu. Tuh, Ibu yang sana itu, yang dekat tiang. Nah, iya itu, betul. Apa? Oh, udah dijawab semua sama Ibu. Silakan. Ya. Maaf. Tadi saya sebutkan kategori sombong yang kedua. Silakan, Bu. Apa? Membanggakan diri, Masya Allah. Merasa lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Masya Allah. Satu lagi ya. Silakan, ada pertanyaan tuh? Coba.